perkenalkan nama saya Sulistaningsih, mahasiswa Alif Kredit Angkatan 9 dengan NIM AB232071 akan melakukan uji OC edukasi keluarga tentang tanda bahaya kehamilan trimester 3. Di sini kita persiapkan alat dulu, yaitu alat tulis, jam tangan, jam dinding, terus media lembar balik dan tempat sampah. Kita lakukan sekarang. Ibu H, silakan masuk. Silakan duduk, Ibu. Terima kasih. Selamat pagi. Di sini perkenalkan, nama saya Bidan Sulis. Saya yang jaga di ruang ini. Saya tugasnya untuk melakukan penyuluhan kepada Ibu. Tadi Ibu sudah periksa di ruangan sebelah nggih? Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang tanda bahaya kehamilan trimester 3. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Nah, nanti kita lakukan kurang lebih 5 menit sampai 10 menit Ibu. Berhubung Ibu bersedia, saya cuci tangan dulu ya Bu ya. Berhubung cuci tangan, ini juga pintunya sudah tertutup, jadi aman Bu. Jadi Ibu pengen cerita apa aja bisa bebas, tidak usah malu ya. Tadi sudah diperiksa di ruang sebelah, tensinya lumayan agak tinggi 130/90, yang lain bagus semua. Ini Ibu hamil ketiga ya? Iya Bu. Terus usia kehamilannya 34 minggu? Iya. Sekarang keluarnya apa Ibu? Kakinya bengkak Bu. Sebelah mana? Sebelah sini. Mulai kapan Bu? Baru ini Bu. Baru-baru ini? Iya. Oh iya. Terus sebelum ini apakah Ibu sudah pernah tahu apa saja tanda bahaya kehamilan trimester 3? Sudah Bu, lupa tapi. Oh lupa. Ini mungkin dulu sudah pernah dijelaskan ya, soal ini hamil ketiga ya. Nah ini 34 minggu termasuk trimester ketiga. Ini kita ya Bu ya, untuk mengingat-ingat ya, saya jelaskan dulu. Nanti Ibu dengarkan, kalau tidak ada yang tahu kurang jelas nanti Ibu bisa bertanya ya. Kita mulai. Nah ini untuk tanda bahaya kehamilan di trimester 3 itu ada 4 Ibu. 1, preeklamsi, ada gejala preeklamsi. Terus kedua, gerakan janinnya kurang. Terus perdarahan dari jalan lahir dan ketuban pecah dini. Kita mulai dari gejala preeklamsi ya Bu. Nah, tanda bahaya yang pertama itu gejala preeklamsi. Itu tanda-tandanya pandangan mata kabur, sakit kepala yang berat dan menetap, sudah minum obat tapi tidak berkurang, terus nyeri ulu hati, muka pada muka dan tangan, dan bahayanya terhadap pasien itu bisa kejam bahkan kematian. Nah untuk janinnya itu bisa gawat janin dan kematian juga, Terus untuk tanda bahaya yang kedua itu gerakan janin yang berkurang. Itu untuk normalnya itu lebih dari 10 kali dalam 12 jam. Kalau kurang dari 10 kali dalam 12 jam itu termasuk tanda bahaya dan kehamilan. Jadi harus diingat-ingat dalam 12 jam itu berapa kali adik gerak. Kalau sudah lebih dari 10 kali berarti normal. Jika kurang berarti termasuk tanda bahaya. Kalau kurang dari 10 kali itu bisa mengakibatkan gawat janin dan kematian dalam rahim. Terus tanda bahaya ketiga yaitu perdarahan pervaginam atau perdarahan dari jalan lahir, yaitu adanya perdarahan yang baik berupa bercak maupun mengalir yang bisa disebabkan 1, solusio plasenta, itu perdarahannya disertai nyeri perut ya. Solusio plasenta itu ibaratnya ari-arinya plasenta atau ari-ari itu lepas Bu. Nah jadi mengakibatkan perdarahan banyak dan nyeri perut. Terus sebab kedua itu bisa plasenta previa, itu perdarahannya tidak disertai nyeri perut. Itu ari-arinya itu tumbuhnya di bagian bawah, di bagian jalan lahir Ibu. Jadi nanti bisa mengakibatkan perdarahan berupa bercak. Nah itu jika terjadi perdarahan itu bisa berbahaya terhadap ibunya maupun bayinya. Untuk ibunya itu bisa menyebabkan
shock hemoragik, dan bahkan kematian. Tapi kalau janinnya bisa menyebabkan gawat janin bahkan kematian juga, ya. Jadi harus hati-hati, harus diingat-ingat, ya. Terus tanda bahaya yang keempat itu adalah ketuban pecah dini atau ketuban pecah sebelum waktunya, ya. Itu cairan yang keluar tanpa disadari oleh ibu melalui jalan lahir dan berbau khas yaitu amis. Beda dengan buang air kecil, pipis, ya. Kalau ketuban itu biasanya agak lengket-lengket sama baunya amis itu keluar sendiri. Kalau pipis kan bisa berhenti. Kalau ketuban pecah dini itu bisa terus bisa keluar, ya. Itu berbahaya juga untuk ibu dan bayinya. Untuk ibu itu menyebabkan infeksi. Kalau untuk janinnya itu gawat janin dan infeksi. Nah, di antara tanda-tanda itu ibu pernah mengalami enggak? Enggak Bu, enggak usah. Jangan belum, tidak usah Iya, itu usah. ya. Nih. Nah, terus jika suatu saat kok ibu mengalami seperti tadi, tanda-tanda 4 tadi, ibu harap segera periksa ke bidan terdekat, Bu dokter, Pak dokter, puskesmas atau ke rumah sakit, minta tolong suaminya untuk mengantarkan atau keluarganya. Ibu pun ibu sudah jelas apa belum? Jelas Bu. Coba kalau sudah jelas ibu bisa mengulang singkatnya gimana tadi penjelasannya? Iya, tadi ada tanda bahaya pada hamil trimester 3, ada preeklamsi, Ya. ada apa? Ketuban pecah dini, terus ada perdarahan pada jalan lahir. Ya. Ada